Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Dan saya Hakim. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengembangan RPP tematik. Topik pembahasan yang pertama adalah pengertian RPP. RPP kepanjangan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, RPP adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus yang tujuannya untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi, RPP sebagai pegangan guru dalam mengajar. Pengembangan RPP dapat dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam Kelompok Kerja Guru (KKG). Pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah menggunakan pembelajaran tematik terpadu dan proses pembelajarannya menerapkan pendekatan saintifik. Model RPP-nya RPP tematik, yakni rencana pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Jadi, isi dalam RPP itu tidak hanya satu mata pelajaran saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen RPP. Di dalam RPP itu ada apa aja sih? Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, komponen-komponen RPP terdiri dari 1. Identitas sekolah, yakni isinya nama satuan pendidikan atau nama sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran, yaitu tema atau subtema. Jadi, tema berapa dan subtema yang keberapa. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Dan yang kelima, alokasi waktu. Alokasi waktu ini dapat ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus. Yang keenam adalah kompetensi IT atau KI, yakni tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. KI ini memiliki 4 aspek, yakni KI 1, sikap spiritual, KI 2, sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Penjabaran kompetensi inti terdapat pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Yang ketujuh adalah kompetensi dasar, KD, dan indikator pencapaian kompetensi, IPK. KD adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk mata pelajaran yang mengacu pada KI. Keterampilan dasar terdapat pada Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Sedangkan IPK, indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur atau bisa diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar dan menjadi acuan penilaian. Indikator ini dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan, dan potensi daerah setempat. Yang kedelapan adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah penjabaran rinci dari kegiatan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa sebagai hasil belajar. Tujuan pembelajaran ini disusun untuk mengarahkan guru mengaitkan konsep mata pelajaran melalui aktivitas belajar. Yang kesembilan adalah materi pembelajaran, yaitu rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang kesepuluh adalah metode pembelajaran, yakni rincian dari kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat mencapai KD. Yang ke-11 adalah media pembelajaran, yakni sarana atau alat bantu untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang ke-12 adalah sumber belajar, yakni merupakan bahan rujukan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bisa berupa buku,
media cetak, media elektronik, alam sekitar, dan sumber belajar lainnya yang relevan. Yang ke-13 adalah langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan adalah kegiatan awal dalam pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, sebelum masuk ke dalam inti pembelajaran, siswa itu difokuskan dulu perhatiannya agar nantinya dalam memasuki inti pembelajaran mereka itu bisa memperhatikan dengan baik. Kemudian inti itu terdapat 5 pengalaman belajar: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan penutup yaitu kegiatan akhir pembelajaran, biasanya membuat rangkuman, kesimpulan, review, melakukan refleksi, melakukan penilaian, dan merencanakan tindak lanjut pembelajaran. Yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Penilaian adalah data yang diperoleh mengenai informasi tentang sejauh mana ketercapaian kompetensi oleh siswa. Biasanya berupa teknik penilaian, bentuk instrumen, pedoman penskoran, dan rubrik penilaian. Seperti itulah komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan RPP. Dalam menciptakan pembelajaran yang optimal, diperlukan RPP yang baik. RPP yang baik itu bagaimana sih? RPP yang baik itu dapat memuat dan merangkum seluruh materi yang akan disampaikan beserta metode dan penilaian yang akan digunakan. Selain itu, tujuan pembelajarannya juga harus dicantumkan agar proses pembelajarannya dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam penyusunan maupun pengembangan RPP harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Prinsip pengembangan RPP yang pertama adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Dalam menyusun RPP, guru harus memperhatikan hal-hal seperti jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat dan bakat siswa, motivasi belajar, kompetensi siswa, kemampuan sosial dan emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan dari peserta didik. Prinsip yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik atau biasanya disebut dengan student center, yang bertujuan untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, mandiri, dan semangat belajar siswa. Prinsip yang ketiga adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca siswa dengan pemahaman bacaan yang beragam. Jadi, siswa mampu berekspresi dalam setiap bentuk tulisan. Prinsip yang keempat adalah memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program yang dapat memberikan umpan balik yang positif, biasanya berupa penguatan, pengayaan, dan remedi. Prinsip yang kelima adalah keterkaitan dan keterpaduan. Penyusunan RPP memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SKL, KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan. Prinsip yang keenam adalah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Penyusunan RPP ini mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektivitas yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Begitulah prinsip-prinsip pengembangan RPP. Kita akan bahas mengenai langkah-langkah penyusunan RPP. Kapan sih RPP itu disusun? RPP dapat disusun setiap awal semester atau awal tahun pembelajaran. Tujuannya adalah agar RPP tersebut telah tersedia sebelum guru mengadakan kegiatan pembelajaran. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun suatu RPP adalah mengkaji silabus tematik. Apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar. Silabus dibuat oleh pemerintah dan dijadikan guru sebagai patokan dalam penyusunan suatu RPP. Di dalam silabus terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah kedua dalam menyusun suatu RPP adalah mengidentifikasi materi pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pembelajaran adalah potensi peserta didik, relevansi terhadap karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Mengidentifikasi materi pembelajaran dapat dilakukan dengan mengkaji buku guru terlebih dahulu, yang di dalamnya terdapat standar kompetensi lulusan dan KI atau kompetensi inti, pemetaan kompetensi dasar dari 1 sampai 4, ruang lingkup pembelajaran untuk satu subtema yang terdiri dari 6 pembelajaran dalam 1 minggu, dan pemetaan indikator pembelajaran untuk setiap pembelajaran. Kemudian, setelah mengkaji buku guru, guru dapat mengkaji buku siswa yang di dalamnya terdapat kegiatan yang dapat dipilih guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. Langkah ketiga dalam menyusun suatu RPP adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan dapat dilakukan dengan menyiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran secara fisik maupun psikis, memberikan motivasi kepada peserta didik, dan memberikan kaitan antara pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya dengan pembelajaran pada hari itu. Kegiatan inti dapat dilakukan dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan menginformasikan. Langkah keempat dalam menyusun suatu RPP adalah menjabarkan jenis penilaian. Dalam menjabarkan jenis penilaian terdapat 5 hal yang harus dilakukan. Pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik. Tujuannya adalah agar dapat ditingkatkan dalam kegiatan remedi dan pengayaan. Kedua, penilaian sikap harian dapat dilakukan oleh guru melalui kegiatan observasi. Sedangkan untuk penilaian diri dan penilaian antar teman dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk memvalidasi hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga, untuk penilaian menggunakan acuan kriteria terhadap kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan, tidak dibandingkan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Keempat, jika terdapat peserta didik yang belum mampu mencapai kriteria tertentu, maka peserta didik tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan remedial dan pengayaan. Kelima, untuk acuan kriteria menggunakan modus untuk sikap, rata-rata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan. Langkah kelima dalam menyusun suatu RPP adalah menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Alokasi waktu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pada satuan pendidikan. Langkah keenam dalam menyusun suatu RPP adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar dapat diperoleh dari media cetak, media elektronik, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh dari RPP bisa kita lihat di sini. Untuk identitas sekolah, sini ada satuan pendidikan yaitu SD Al-Azhar 35 Pakuan City, dan kelas atau semesternya adalah kelas 5 semester 1. Dan juga untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, dan alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Sini juga ada KI dan KD yang dijabarkan dalam indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran di sini ada 3, yaitu mencakup SPDP, IPA, dan juga Bahasa Indonesia. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan, dan kegiatan pembelajaran yang meliputi pendahuluan, inti, dan juga penutup. Kemudian untuk penilaiannya di sini mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk penilaian sikap dibentuk dalam tabel instrumen penilaian sikap, dan untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan dijabarkan dalam masing-masing aspek atau kompetensi. Baiklah, cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.